Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih-solihah? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan dalam pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang iklan. Nah, agar dapat diingat konsumen, suatu iklan harus menarik. Tahukah kamu apa saja ciri bahasa iklan yang menarik? Ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, bahasa yang baik, singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, bahasa bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga, bahasa yang menyampaikan informasi dari iklan. Dan yang terakhir, bahasa menunjuk pada sasaran. Coba kalian amati dua iklan tersebut. Bahasa dan tampilan iklan elektronik yang menarik dapat membuat orang yang melihat ingin mencoba produk yang diiklankan. Dalam pembuatan iklan, diperlukan kerjasama antara pembuat iklan dan pemilih produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira apa saja ya upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Berikut merupakan upaya kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Di Indonesia terdiri dari beragam budaya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Di Indonesia terdiri dari beragam agama, suku, ras, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman harus saling toleransi agar bisa hidup berdampingan dengan perbedaan. Yang ketiga adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu pada sila ketiga. Indonesia kaya akan kebudayaan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Yang kedua, perkebunan. Yang ketiga, peternakan. Keempat, perikanan. Kelima, kehutanan. Keenam, pertambangan. Ketujuh, perindustrian. Kedelapan, perdagangan. Dan yang terakhir adalah
jasa. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan makanan. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Hasil dari peternakan antara lain telur, susu, daging, dan kulit. Yang selanjutnya, perikanan. Perikanan adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, serta penangkapan hasil ikan. Usaha perikanan terdiri dari usaha perikanan darat dan perikanan laut. Yang selanjutnya, usaha kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Dan yang selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkan itu perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Yang selanjutnya adalah industri. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Yang selanjutnya yaitu jasa. Jasa merupakan kegiatan yang melayani masyarakat di bidang yang tidak berwujud atau jasa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.